yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi kita ada di tempat ini untuk kita boleh merayakan bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat kita pernah lahir bagi setiap kita. Amin. Amin. Ayo kita boleh sama-sama bangkit berdiri.
kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kami boleh Tuhan merayakan
semua. Dan supaya tidak terlewatkan semuanya dilawat oleh firman. Sehingga sukacita Natal ada di dalam pribadi kami masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita. Tema kita segala kemuliaan bagi Allah. Ya, memang Dia layak untuk terima segala kemuliaan. Karena Dia sudah datang ke dalam dunia, Dia sudah lahir ke dalam dunia, ya, yang saat ini kita peringati bersama-sama. Ya, Allah pencipta, Dia masuk dalam dunia ciptaan. Itu suatu kemuliaan yang luar biasa. Kenapa Dia mau datang ke dalam dunia? Kenapa Dia mau lahir menjadi manusia? Ya, realita manusia berdarah dan berdaging. Ini tidak akan sudah temukan di dalam ajaran-ajaran lain selain di dalam kekristenan. Ya, Allah mau menjadi manusia. Pertanyaan besar, kenapa Dia melakukan itu? Kenapa Dia mencari manusia? Karena manusia sudah terhilang, sudah jatuh di dalam dosa. Kata maut atau kematian pertama ada di dalam Kejadian 2 ayat 17. Tuhan berkata dengan tegas bahwa pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan tidak pernah main-main dengan dosa. Dosa satu hal yang sangat serius. Mungkin kita seringkali meremehkan. Ya, cuma 4 kata ya, 4 huruf. Ya. Satu kata 4 huruf. Tapi dampaknya sebetulnya luar biasa. Kalau saudara ikuti ceritanya dari awal, ya, bagaimana Tuhan berkata bahwa pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan di dalam perjanjian baru diulang lagi di dalam Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan tidak berubah, ya. Dia Allah yang baik, ya. Dia Allah yang penuh kasih, ya. Dia mengampuni yang berdosa, tapi juga Dia Allah yang suci dan adil, ya. Orang berdosa harus dihukum, ya. Harus mengalami kematian, saudara kekasih Tuhan. Makanya Dia harus datang, tidak ada jalan lain, supaya masalah keadilan dan kesucian Allah itu dipuaskan. Dia harus datang ke dalam dunia. Dia harus lahir menjadi manusia. Nanti kita akan lihat ke depan bagaimana ya menderitanya, susahnya ketika Dia menjadi manusia. Tapi Dia melakukan itu. Untuk siapa? Untuk kita, untuk saudara dan saya. Maka layaklah kita memuji Dia, layaklah kita memuliakan Dia. Saudara dikasih dosa, ya, di dalam 1 Yohanes 4 adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi ketika kita melawan perintah Tuhan, kita berdosa. Bahasa Indonesia hamartia, artinya tidak tepat sasaran. Jadi ibarat kalau misalnya kita lihat orang memanah itu ada titik yang paling tengah, ya, nilainya 10, kemudian ada 9 dan sampai yang lingkaran yang terakhir. Ya, kalau kita memanah hanya kena angka 9, ya kita tidak tepat sasaran, meleset. Itu yang dikatakan kita berdosa, saudara kasih. Jadi di dalam Roma 3:23 berkata bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Siapapun dia, ya, orang besar, orang kecil, nabi besar, nabi kecil, ya, orang hebat, ya, orang biasa, semuanya sudah berdosa. Dan ingat dengan baik bahwa akibat dosa kematian. Saudara kekasih Tuhan, ketika manusia melanggar perintah Tuhan, maka pada saat itu dia mati secara rohani. Jadi kemuliaan yang Allah berikan di dalam manusia ketika diciptakan itu, ya, karena dosa hilang kemuliaan itu, rusak karakter Allah itu. Itu terjadi pada saat itu. Ya. Adam tidak langsung mengalami kematian jasmani. Dia masih mencapai umur 930 tahun. Tapi cepat atau lambat dia pasti mati. Ya. Manusia terpanjang usianya Metusalah 969 tahun, nyaris 1000 tahun. Nah, pada saat itu memang usia manusia nyaris 1000 tahun. Tapi karena dosa terus menurun, ya sampai ya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kalau sekarang kita lihat, ya ada yang 50 tahun sudah tidak ada.
Ya, ada yang masih muda sudah tidak ada. Ya. Jadi apa yang firman Tuhan katakan sampai sekarang ini, ya, kita melihat bahwa maut masih bekerja dan terus akan bekerja. Kedokteran boleh tambah maju, ya, obat-obatan yang hebat bisa ditemukan untuk bisa mengatasi segala macam penyakit. Tapi maut atau kematian itu tidak akan pernah ada obat penawar. Itu membuktikan bahwa Allah ada. Itu membuktikan bahwa firman Allah itu ada. Ya, sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, ketika kemudian kematian itu datang, kita akan berdaya oleh kematian. Saudara, kita harus percaya ya firman Tuhan. Ya. Nah, kematian rohani, kematian jasmani, saudara, itu fatal, itu menakutkan. Ya, saudara. Di 1 Korintus 15, musuh yang terakhir yang Tuhan kalahkan adalah kematian. Saudara. Nah, satu kematian yang paling fatal adalah kematian kekal. Inilah masalah inti manusia, kematian kekal. Saudara kekasih Tuhan, perjanjian lama, ya itu cuma bicara bayangan perjanjian baru. Ya ada sistem korban, ya, sistem korban. Jadi kalau orang Israel berdosa, maka ada korban, ya, domba atau kambing atau lembu sapi yang dikorbankan. Kita tidak akan bicara pengampunan pemulihan tanpa ada penumpahan darah. Jadi itu cuma bayangan. Ya. Korban binatang tidak sempurna. Korban binatang yang harus diulang setiap waktu, ya, saudara, bagi orang Israel. Ya, itu tidak berarti bahwa dosanya itu dosa kematian kekal itu kemudian akan hilang. Ya, dia cuma ditutupi saja. Ya, kalau misalnya ada meja, ada noda, kita kasih taplak begitu. Ya, kita cabut lagi taplaknya, nodanya masih ada. Nah, itu bicara korban binatang. Terus sebenarnya bayangan nanti ada korban yang sempurna. Siapa dia? Yesus Kristus yang sudah lahir. Kelahiran Yesus, kematiannya, kebangkitannya dan kenaikan satu paket. Saudara kasih Tuhan. Makanya bulan ini harusnya bulan sukacita bagi setiap kita. Amin. Ini bulan sukacita. Kita harus bersukacita. Boleh saja masalah banyak, persoalan banyak. Tapi kalau kita boleh memikirkan Natal ini, saudara, ya, meskipun mungkin kita merayakan dengan sederhana, ya, saudara, ya, seringkali kalau bicara Natal kita bicara suatu hal yang menyenangkan. Amin. Ya, saudara, suatu hal yang menyenangkan. Kalau bicara Natal, saudara. Ya, saya seringkali kalau ingat Natal, ya nggak terasa sudah menetes air mata, ingat kampung halaman, saudara. Kalau di tempat saya 95% itu Kristen, ya, di Minahasa sana. Setiap 100 meter ada gereja. Ya, saya tidak pernah lupa, ya. Jadi kalau saya bisa pulang cuma main pikiran saja, ya, supaya pulang ke sana. Ya saudara, ya. Ya kalau di sini kalau Natal biasa-biasa, tapi kalau di tempat saya Natal begitu terasa. Sudah bunyi bulan September, ya. Jadi ada berennya itu September, Oktober itu sudah suasana Natal sudah mulai terasa. Ya, lagu-lagu Natal sudah diputar di gereja di sana pakai toa. Ya, jadi pakai toa di ujung kampung sana pasti kedengaran. Ya, kita di kebun pun dengar lagu-lagu Natal, saudara. Ya, rasanya mulai, ya, kebanyakan rumah di sana itu rumah tinggi karena dia ada gempa di rumah tinggi. Jadi kalau sudah mau dekat-dekat Natal Desember gitu ya sudah mulai hias-hias Natal. Ya, di pojok rumah tinggi jadi berlomba-lomba untuk bisa menghias. Jadi kalau malam mau indah sekali dari ujung, jadi setiap rumah ada pohon Natal. Ya, Natal bicara makanan mewah. Ya, Natal bicara makanan enak. Ya, Natal bicara pesta. Saudara. Tapi kalau kita bawa, kita kembali pada firman Alkitab, ya, apakah Natal yang pertama seperti itu? Ya, apakah Natal pertama penuh kemeriahan, penuh kemegahan? Natal yang pertama, yaitu penuh dengan air mata, kesedihan, ya, kesusahan. Baikkan Allah segala Allah, Raja segala Raja yang datang lahir di kandang binatang, ya, di palungan yang bau dan hina. Saudara, dia lahir di sana. Saudara, beda. Ya. Sudah seringkali fokus Natal kita sudah berubah. Ya, fokus Natal di pohon Natal ini, fokus Natal di kemeriahannya, ya, dan lain sebagainya. Fokus Natal Lukas 11. Ya, ayat 14,
bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi tetap fokuskan kepada Kristus yang sudah lahir hari ini. Amin. Kita masih menyembah Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Kasihmu
berharga di hadapan-Mu. Karena Kau sudah berikan hidupku yang paling berharga bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang menganyal kasih Tuhan sungguh indah dalam hidupku. Puji kami di dari segenap hati.
yang kita naikkan tadi, karena kasihnya dia mau lahir, karena kasihnya dia mau datang ke dalam dunia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Injil dimulai dari kelahiran Kristus. Itu satu-satunya kabar baik. Good news. Kalau sekarang kita banyak mendengar kabar baik. Ada potongan di matahari 50% itu kabar baik. Honda restock itu kabar baik. Itu kabar baik yang palsu. Kabar baik satu-satunya yang tidak tergantikan, bahwa Yesus Kristus sudah lahir untuk kita. Andaikan dia tidak pernah lahir, andaikan dia tidak pernah mati di kayu salib, andaikan dia tidak pernah bangkit dari kematian, sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah pengorbanan kita. Orang dunia mereka memuaskan segala nafsu mereka, tapi kita harus menguasai diri, menahan diri, harus jaga apa itu kredibilitas, harus melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Andaikan Yesus tidak lahir, tidak mati, tidak bangkit, saudara, ya, karena orang dunia, dia puaskan semua nafsu. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya, Yesus sudah lahir. Dan Yesus sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit, bahkan dia sudah naik ke surga. Sekali lagi, daya dorong yang paling kuat kenapa dia mau tinggalkan segala kemuliaan, kebesaran, kejayaan di surga, karena kasihnya yang besar. Ya? Saudara, tidakkah kita pernah memikirkan ketika Yesus menjadi manusia, dilahir sebagai manusia, dia harus mempersiapkan hatinya untuk jadi manusia. Ya. Saudara, Allah yang tidak terbatas, ya, Allah yang di mana saja dia ada, dia maha hadir. Tapi ketika dia masuk di dalam dimensi ciptaan, di dalam dunia, dia harus siap hati untuk terbatas. Tidak gampang. Saudara tidak pernah mengerti apa itu terbatas, ya. Saudara tidak pernah mengerti, ya, kalau saudara belum pernah mengalami. Tapi kalau saudara pernah mengalami dari tidak terbatas jadi terbatas, susahnya minta ampun. Setiap bulan kita bisa habiskan 50 juta untuk kita belanja, ya, menikmati hidup, ya, kita liburan kemana-mana, ya, setiap bulan 50 juta. Tapi bulan depan kita hanya bisa menghabiskan 500 ribu. Susah nggak? Susah nggak? Biasa 50 juta kita hambur-hamburkan, kita menikmati, saudara, ya. Tapi mulai bulan depan 2025 Januari, ya, cuma ada dana yang kita bisa gunakan 500 ribu. Kira-kira gimana? Saya mau tanya, susah nggak? Susah minta ampun. Sudah dikasih Tuhan 500 ribu kalau sekarang mau buat apa? Ya, mau buat apa? Sudah. Ya. Nah, coba bayangkan, ya, Allah yang tidak terbatas itu, dia mau ada di dalam kandungan Maria. 9 bulan 10 hari. Saudara, Yesus, dia benar-benar Allah, tapi dia juga benar-benar manusia yang sejati. Pernah lahir seperti saudara dan saya lahir. Saudara, pernah jadi dalam kandungan seorang wanita 9 bulan 10, dia pernah alami itu. Saudara, ini tidak gampang, ya. Saudara, dia terbatas dalam kandungan Maria begitu sempit, saudara. Darahnya sekian liter. Saudara, ketika dia masuk dalam dunia, dia dibahas oleh hukum alam, hukum fisika. Ya. Dia tidak bisa hadir ketika dia ada di tempat kemuliaan. Itu susah. Ya, kalau bukan kasih, ya, itu susah. Tapi dia sadar. Ya, sebetulnya ketika kalau dia lahir, saudara, ya, saudara, dia lahir untuk siapa? Untuk kita. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Dia sudah senang di sana, tapi dia mau datang. Ini luar biasa. Kalau merenungkan itu pasti air mata kasih Tuhan yang besar. Kelahiran Yesus adalah firman Allah yang paling klimaks yang mau dibicarakan bagi setiap kita. Ketika sebelum dia datang, dia pakai nabi-nabi untuk
untuk menyampaikan isi hatinya kepada Allah. Tapi manusia tidak butuh itu. Ya, saudara. Dia tidak mau dengar ya, nabi yang mewakili suara Tuhan. Sampai akhirnya apa? Dia sendiri yang harus hadir di dalam ini. Amin. Sudah kasih. Sekali lagi, karena kasih. Ya, puncak kasih Allah ya ketika dia lahir dan dia mati di Kalvari. Sudah masih ragu kasih Tuhan? Seharusnya tidak. Masalah yang paling kompleks bagi manusia yaitu dosa, kematian kekal, itu sudah diselesaikan di atas Kalvari. Kelahiran dan kematian. Berarti masalah-masalah hidup sehari-hari tidak mungkin Tuhan tidak peduli. Amin. Pasti dia peduli. Masalah yang paling sulit saja dia sudah lakukan. Dia bayar dengan nyawanya sendiri. Mati di Kalvari. Terus berikutnya, dia harus siap untuk dibatasi oleh apa? Oleh hukum Taurat. Kenapa Yesus harus disunat? Ketika dia melahirkan harus disunat oleh apa? Karena aturan Taurat, syariat Taurat yang mengatakan demikian. Saudara, syariat Taurat itu 10 hukum. Tapi di Taurat sudah dikaji, sudah ditafsirkan sehingga sampai sekarang jadi 613 ya perintah ya, yang harus dilakukan. Ada yang positif, ada yang negatif. Bayangkan dari 10 kemudian sudah ditafsirkan, dikaji sebelum oleh ahli Taurat, jadi orang Yahudi jadi 613. Kenapa Yesus harus disunat pada hari ke-8? Kenapa dia umur 12 tahun dia baru disuap? Jadi anak Taurat. Ya, kenapa dia baru usia 30 tahun boleh tampil melayani jadi imam? Karena aturan Taurat imam harus bisa dilatih jadi imam usia 30 tahun. Kenapa dia mati harus di kayu salib? Ya karena dia tahu berkata terkutuklah orang yang disalib. Jadi siapa yang bisa memenuhi syariat Taurat, perintah Taurat? Bukan Musa, bukan Elia, ya, bukan Daniel, bukan nabi yang besar, ya, bukan siapapun selain siapa? Yesus Kristus Tuhan. Salah satu syarat jadi penebus di dalam Ibrani 7:26, ya, dia harus tanpa salah, tanpa noda. Ada enggak manusia yang tanpa salah, tanpa noda? Kalau ada manusia yang tanpa salah, tanpa noda, dia layak jadi penebus. Dia bisa jadi juru selamat. Tapi ada enggak? Tidak ada. Roma 3:23, semua orang sudah berbuat dosa. Siapapun dia. Lalu bagaimana? Apa kita tidak punya harapan? Lalu bagaimana dosa kekal kita? Sudah. Percuma kan kita hidup, percuma kita punya semuanya di dalam kita mati, kita masuk neraka kekal. Tapi puji Tuhan, kabar baik, amin. Kabar baik Natal, Yesus sudah lahir untuk kita, menyelesaikan masalah kita di Kalvari. Makanya kan waktu dia disalib itu kan dia berkata sudah selesai. Ya, tirai itu sobek dari atas ke bawah. Itu beda, saudara. Di pujian pertama tadi dia mencari manusia. Itulah beda kekristenan dengan kepercayaan lain. Kekristenan itu Allah yang punya inisiatif mencari manusia yang berdosa. Kalau Allah nggak cari, kita akan terus terhilang. Kalau kepercayaan lain, agama lain, manusia dengan amal ibadah, ya, dengan berbuat baik, saudara, supaya bisa mendekat kepada Allah, supaya bisa mencapai surga. Bisa nggak? Yesaya 64:6 berkata bahwa kesalehan manusia seperti kain kotor, bukan kain putih, kain kotor. Sekarang kan banyak orang pakai baju putih kan, alim ulama pakai baju putih supaya apa? Supaya mungkin ya kelihatan lebih suci ya, supaya lebih dekat dengan pintu surga. Itu katanya. Tapi apa? Justru orang-orang yang kelihatan alim di luar, ya, Tuhan pernah mengeluarkan kata-kata yang paling tajam, paling keras kepada siapa? Ahli-ahli Taurat. Celakalah engkau, celakalah engkau. Ya, di luar seperti kuburan yang di dalam cat putih, tapi di dalamnya penuh apa? Penuh dengan dosa. Saudara kekasih Tuhan. Ya, jadi
kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, sembahlah Dia, muliakan Dia. Karena Dia mau menanggung segala penderitaan. Ya, saudara, kalau ada pertanyaan begini, ya, siapakah yang paling susah selain Yesus? Siapakah yang paling menderita selain Yesus? Dari Dia lahir, pinjam tempat, mati pun pinjam kuburannya orang kaya. Sepanjang hidup dan matinya, kadang-kadang serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk membandingkan diri. Sudah, ya. Betapa susahnya Kristus, tapi luar biasa motivasi yang menggerakkan Dia karena kasih-Nya. Kalau bukan Dia, tidak ada yang layak jadi penebus. Kalau bukan Dia yang datang, tidak akan layak jadi juru selamat. Selain Kristus Tuhan. Sudah, seorang juru selamat, seorang penebus. Sekali lagi saya katakan tadi di Ibrani 7 ayat 26, tanpa salah, tanpa noda. Kalau manusia ada noda, siapa yang saya tanya? Yang tidak pernah berdosa angkat tangan, yang tinggi-tinggi. Ya. Ada? Yang tidak pernah berdosa. Saudara, ada satu acara itu, ada seorang pengusaha di kelas kakap namanya Muhtari. Ditanya siapa yang pernah berdosa, dia angkat tangan. Saudara, dia begitu yakin bahwa dia berbuat baik. Saudara. Tapi kemudian pembicara tanya, siapa yang waktu kecil tidak pernah berbohong sama mamanya, sama ibunya? Wah, dia angkat tangan akhirnya. Saudara, dia sama saja dia berdosa. Saudara, kekasih Tuhan, Yesus Kristus hidupnya begitu manis, begitu sempurna. Amin. Saudara, di kayu salib pun, ya sedang tersalib pun, dari dalam mulutnya keluar apa? Ya, madu ya, yang manis ya, doa syafaat ya, saudara. Bapa ampuni mereka berbuat apa yang berbuat. Yesus tidak pernah berdosa satu kali pun. Ya, dia pernah menantang musuh-musuh, buktikan aku berdosa semua dia. Makanya Dia tanpa salah, tanpa noda, Dia layak jadi juru selamat. Ya, dari sebawahi. Karena kasih Dia lakukan semua ini. Amin. Puji Tuhan, kita masih sikap menyembah Tuhan, saudara. Yesus sudah layak bagi setiap kita. Dia layak terima pujian, Dia layak terima hormat dari segala kita, saudara. Umat tebusnya, umat pilihannya. Pemerintahan
muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Di Yesaya 9 ayat 5, seorang putra telah lahir dari kita, seorang anak telah diberikan kepada kita. Itu semua firman itu disampaikan, diucapkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi Nabi Yesaya mungkin dia tidak mengerti apa yang diucapkan. Karena apa? Baru 700 tahun kemudian baru digenapi. Tapi namanya firman Allah, saudara, tidak akan mengenal berapa lamanya waktu. Ketika Tuhan utus Nabi untuk bernubuat, berarti dia mewakili Allah sendiri menyampaikan isi hati kepada manusia. Dan cepat atau lambat itu pasti digenapi. Saudara kekasih Tuhan, nubuat Nabi Yesaya digenapi di dalam Matius 1 ayat 23. Perempuan muda itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Saya kira juga berlaku demikian. Kalau Tuhan sudah berjanji, kalau saudara pernah dengar firman Tuhan jadi rema ada di dalam kita, dan saudara yakin dan percaya itu suara Tuhan, tapi sampai sekarang belum digenapi, jangan putus asa. Dan kita harus tetap teguh memegang firman Tuhan. Ya, kalau Allah yang berfirman, dia pasti genapi firman itu. Jadi 700 tahun kemudian ya, baru terjadi. Sebetulnya kalau di Yesaya 7 ayat 14 dibilang perempuan muda, sebetulnya terjemahannya kurang tepat. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya sebetulnya itu virgin. Kalau perempuan muda belum tentu virgin kan. Paling kalau zaman sekarang, ya, sudah banyak perempuan muda sudah tidak virgin banyak. Tapi kalau virgin ya benar-benar ya dia belum berhubungan dengan laki-laki. Makanya Allah mau buat mujizat yang tidak bisa ditiru oleh setan. Ketika Musa mendemonstrasikan 10 tulah, bukankah tukang-tukang sihir di Mesir bisa mengikuti walaupun ada batasnya? Makanya ketika Tuhan berjanji bahwa dari seorang perempuan ya yang virgin yang belum berlaki-laki nanti akan mengandung, ya kemudian melahirkan anak, itu mujizat besar. Amin. Itu mujizat terbesar, itu karya terbesar, belum pernah ada, saudara. Ya biasanya kan ada laki-laki perempuan baru kemudian ada anak. Ya, itu mujizat terbesar. Ketika Tuhan menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu, ya kan? Ketika dia ciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Ketika dia ciptakan Hawa, waktu Adam tidur dia ambil tulang rusuknya kemudian bentuk Hawa. Jadi ketika diciptakan Hawa tanpa ada perempuan. Ketika diciptakan Adam tanpa ada ayah, tanpa ibu, tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Ketika diciptakan Hawa tanpa perempuan. Ketika dia ciptakan kita, ada laki-laki, ada perempuan. Tinggal satu yang belum. Apa? Perempuan tanpa laki-laki. Itu di mana? Kepada siapa? Maria. Tapi beda, Adam diciptakan, tapi Yesus dia dilahirkan. Karena dia Allah. Men, itu bisa terbesar. Itu karya terbesar yang Tuhan buat. Saudara. Jadi heboh kan? Karena apa? Karena di kebiasaan ya ada laki-laki dan perempuan kemudian baru mengandung. Yesus sempat salah paham sebetulnya. Ya. Dia pikir Maria tidak setia, dia selingkuh. Ya. Makanya dia punya niat untuk apa? Untuk menceraikan dia. Tapi akhirnya firman Tuhan malaikat datang kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus, dari ilahi, dari ilahi. Yusuf tidak banyak bertanya, dia langsung taat dengan berbagai risiko. Maria juga ketika ya firman Tuhan datang bahwa dia akan dipakai kandungannya,
Apa yang dia katakan, aku di hamba Tuhan. Jadilah seperti apa yang kau katakan. Dengan berbagai resiko, saudara dikasih Tuhan. Itulah proses kelahiran Kristus. Amin. Yesus lahir di kandungannya Maria. Bayi yang tidak berdaya ketika dia lahir. Sudah bisa lihat. Kalau Yesus bukan Allah, ya, orang-orang Majus tidak akan datang dari tempat yang jauh, datang sujud menyembah. Padahal Yesus masih bayi yang tidak berdaya. Tapi karena dia Allah yang jadi manusia, dia semua. Amin. Ya. Orang-orang Majus dia tidak sembah Maria, dia tidak sembah Maria sama Yesus. Kita bisa baca di firman itu, dia menyembah hanya kepada Yesus Kristus. Karena dia Allah. Penyembahan hanya diberikan kepada Yesus. Dia Tuhan, dia Allah. Ya. Firman Tuhan yang luar biasa. Nubuat yang usianya 700 tahun. Mika 5 ayat 1 bahwa dia lahir di Bethlehem. Ya, 600 tahun sebelum Yesus lahir. Tidak usah dipersoalkan. Ya. Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Ya kan? Natal kita kan seringkali kita rayakan ada 25, tapi banyak yang protes. Sudah dulu satu, tapi sekarang banyak protes, banyak yang merayakan. Sudah Yesus nggak lahir tanggal 25, nggak penting dulu. Sudah katanya tanggal 25 itu sebetulnya budaya kafir. Ya, ketika Kaisar Konstantin jadikan agama negara, maka supaya cepat bisa diterima oleh penduduknya, makanya ya tanggal 25 yang kebiasaan kafir dijadikan hari kelahiran Yesus. Seperti itu. Ya, saudara. Yesus sudah lahir tanggal 25 Desember. Saudara. Yesus sudah lahir itu musim dingin juga. Ya, gembala-gembala nggak mungkin di padang musim dingin. Tapi tidak masalah. Ya, tidak penting Yesus ya lahir tepatnya di mana. Ya, kemudian tanggal berapa, ya, saudara. Itu tidak penting. Yang penting dia pernah lahir. Amin. Makanya kita ada di sini, kita merayakan apa? Kita bersukacita, kita memuji menyembah Dia, memberikan persembahan, ya, dengan pujian penyembahan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita beri sama-sama bangkit berdiri, saudara.
kita sudah hadir. Bebas diri kanan katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. sesi terakhir sudah selesai. Kalau ada yang bertanya, apakah Yesus jalan kebenaran dan hidup? Seseorang bertanya kepada orang Kristen dan dia jawab, ya, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Lalu apa jawabannya? Itu kesombongan. Itu fanatik buta. Ketika kita menjawab Yesus jalan kebenaran dan hidup sesuai firman Tuhan, iblis berusaha menggoyahkan iman percaya kita. Kan masih banyak agama lain. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus? Saudara dikasih Tuhan, jangan goyah. Amen. Yesus sendiri yang berkata dengan tegas bahwa dialah jalan satu-satunya, dialah kebenaran satu-satunya, dan dialah hidup satu-satunya. Yesus hanya bicara realita tentang surga. Kalau kita mau sampai ke rumah Bapa, ke surga, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Allah. Surah di Yohanes 14 itu Yesus menyamakan diri dengan Allah, karena memang dia Allah. Amin. Sudah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Allah. Saudara, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yesus dari mana? Dia dari surga. Dia pemilik surga. Dia tahu betul surga seperti apa. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menjadikan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Supaya di mana
aku berada, kamu pun berada. Yesus bicara realita. Ya. Dia akan pimpin kita, pegang tangan kita sampai kita masuk ke pintu surga. Saya kemarin dari Juanda jemput adik saya. Tiba-tiba di telepon, saya ada tugas di Surabaya. Dia tugas di KPU, kita lagi sibuk-sibuknya. Saya bilang saya jemputkan. Saya jemput dia di Juanda, saudara. Kemudian saya naik bis Damri ke Bungurasi. Di Bungurasi ada banyak orang ngomong begini, kemana? Atau banyak yang teriak-teriak, ya Solo, Jakarta, Madiun, ya, Banten banyak. Saudara. Kemudian dia tanya, Madiun, dia bawa naik. Ketika bis berangkat, dia tetap ada di Bungurasi. Mana dia? Calonnya, nah ikut. Ngomong-ngomong surga, dia tidak pernah mengerti apa itu surga. Itu kebohongan, jangan pernah percaya. Orang bicara tentang surga, dia tidak pernah mengerti surga. Dan dia tidak tahu surga seperti apa. Tapi kalau Yesus bicara rumah Bapa, surga, satu-satunya jalan sampai ke surga, percayalah. Percaya kepada, percaya juga ke Saudara kasih. Jangan pernah ragu. Iblis berusaha menggoncangkan iman kita. Kita harus lebih percaya. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Hanya melalui Yesus. Kalau kau mau selamat, mau ke surga, percaya kepada Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Jangan pernah ragu. Jadi kita harus bersuka-cita, bersyukur. Ya, Yesus sudah lahir. Tema kita kemuliaan hanya bagi Dia. Memang. Ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita ada sampai sekarang ini, kalau kita bisa merayakan Natal 2024, itu karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita masih hidup bergerak, masih bisa beraktivitas, masih bisa berencana, itu karena kebaikan Tuhan. Coba saudara kilas balik, kita sudah ada di akhir 2024, mau masuk 2024. Kilas balik, berapa banyak kebaikan Tuhan di belakang kita. Amin. Berapa banyak kebaikan Tuhan. Seringkali ya kita selalu mencari meminta yang besar-besar. Tapi setiap hari aja kita bisa bangun, bisa buka mata, bisa sehat walafiat. Saudara, itu kebaikan Tuhan. Dia topang kita dengan firman yang penuh keesaan. Kalau saudara melihat kebaikan, hitung kebaikan Tuhan, tahu bersyukur, ya, pasti kita akan memuliakan Dia. Amin. Saudara, ya, pasti kita akan pakai ini aku, ini hidupku, pakai aku untuk memuliakan Tuhan. Dan memang kita diselamatkan untuk memuliakan Dia. Terakhir, saudara, 4 bulan lalu, saya ditelepon adik saya, ditelepon, papa lagi di kritis, lagi di rumah sakit, mau pulang ke sana. Ya, saya besok saya pulang, saya berangkat ke Manado. Rumah saya ke Manado itu 1 jam. Saya sampai di bandara, tidak pulang ke rumah, langsung ke Manado, ke rumah sakit, kandung di Manado, langsung ke racing. Saya langsung, adik saya dulu, saya paling besar, yang tengah perempuan, yang bungsu lagi. Ya, mereka dulu juga negeri, saya cuma ayah saya pegawai swasta. Jadi saya sampai di sana, di ICU, bapak saya sudah kritis, sudah koma. Ya, saya saksikan sendiri, semua selang, banyak sekali selang dari hidungnya ke bambu. Dan saya lihat sendiri, dia sudah tak sadar. Disebut cairan hitam itu, ya, sudah itu keluar. Ya. Kemudian dokter datang minta keluarga, ya saya akan keluar, ya, harus memberikan keputusan. Dokter bilang mau cuci darah atau enggak. Saya rundingkan sama adik-adik,
Jalan satu-satunya kalau seperti ini karena apa? Ginjal kronis. Mau cuci darah tuh enggak? Terus kita mendingan cuci darah, itu jalan satu-satunya jalan darah. Ya sudah, cuci darah. Ya. Bawa ke satu ruangan, belum masuk ke ICU karena penuh. Makanya jangan sakit, rumah sakit penuh, dilarang sakit. Jadi masuk di ruang tunggu. Besok baru kalau ada yang kosong, ada yang keluar baru masuk ICU. Ya sudah tunggu. Nah waktu di ruang tunggu itu jam 1 malam itu, papa saya drop. Kita pun sudah pasrah, keluarga sudah pasrah. Karena lihat kondisinya sudah nggak salah dokter. Terus jam 1 malam drop itu saturasi oksigennya dari 100 sudah 90 turun terus. Tapi sebenarnya orang beriman, orang percaya diserahkan kepada Tuhan, men? Masih ada harapan, men? Dalam itu, saya cuma nangis, saya cuma berdoa. Tuhan, kalau papa saya kasih tambah umur berpanjang, tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, begitu ada yang mustahil. Ya sudah, saya cuma serahkan. Tiba-tiba dokter dan puji itu dicek sudah naik saturasi ke 100 lagi. Akhirnya besok baru ke ruang ICU. Di ICU itu masih terus 1-2 hari lagi untuk apa? Untuk cuci darah. Tapi dokter bilang dia sudah itu berdoa saja. Sudah akhirnya apa? Tunggu harinya masuk ke ruang cuci darah. Kurang lebih ada 30 orang. Jadi kalau kita belum cuci darah bersyukur, kan? Ada orang seumur hidupnya di cuci darah. Ya, saya di kamarnya saya 2 minggu di rumah sakit, dia bergaul dengan orang-orang yang cuci darah setiap hari. Kalau karena katanya mereka kalau sudah cuci darah juga terus begitu. Ya sudah. Ya, apa saya masuk? Oh, puji Tuhan, terima kasih. Akhirnya setelah tunggu beberapa hari masuk ke ruangan tempat cuci darah. Semua 30 orang itu semua sudah cuci darah. Apa saya di bola balik di selangnya di ini sudah saya agak ketar-ketir juga. Akhirnya dokter datang, Pak maaf, ya, ada sumbatan ya, di saluran yang di luar. Kan sebelum cuci darah harus operasi kan kecil. Ada sumbatan, waduh, ya, kok ada sumbatan. Ya, tapi itu kan bersyukur berserah sama Tuhan. Sudah akhirnya dibuat lagi saluran baru di sebelah kiri, kanan ke kiri. Ini buat ya meskipun ya saya tahu sendiri waktu operasi dari bisu-bisu. Jadi setelah dia mengerang dia kesakitan saya dengar ya sudah akhirnya jadi tiba waktunya cuci darah. Oh puji Tuhan bisa cuci darah. Jadi saya berdoa begini, saya berdoa Tuhan ya ganti ginjal bapak saya ginjal yang baru. Itu doa saya. Bisa nggak? Bisa, saya rasa bisa. Kalau Tuhan berkehendak, nggak ada yang nggak bisa. Itu doa saya. Tuhan ganti ginjal lalu masuk ke ruang cuci darah. Saudara, akhirnya 30 orang ini kalau saya hanya bisa. Oh puji Tuhan, yang sudah selang-selangnya darah bisa mengalir, bisa masuk di mesin itu kan, bisa dicuci. Oh terima kasih bersyukur. Dan akhirnya apa? Biasanya kalau sudah rutin setiap hari 4 jam, cuma 2 jam selesai. Dan saya tanya dokter kapan lagi uji darah? Besok. Ya sudah. Saya tunggu besoknya, tunggu ke jamnya kok nggak ada kabar, dokter datang. Terus akhirnya, ya sudah, tiba-tiba datang kabar, dokter datang, saya dipanggil di ruangan itu. Kemudian, ini dokter bilang, papa saya sudah nggak cuci darah lagi. Saya kaget, nggak cuci darah. Mungkin kan dokter bilang sudah kritis, tapi sekarang sudah cuci darah. Memang saya semalaman itu saya tunggu tuh, ya urinnya itu sudah bening, sudah penuh. Dan saya bersyukur, saya cuma ngomong ke adik saya sampai nangis gitu, ya sudah ada cuy, mereka semua kaget semua, karena semua di kampung saya, ya sudah ada berita, papa saya sudah meninggal. Jadi mereka sudah lihat fotonya, banyak selang-selang begitu, ada yang mungkin terlalu buru-buru dia lihat, dia sebar di Facebook semua, ini papa saya sudah meninggal, oh semua sudah semua udah pasti meninggal, sudah ada ke situ. Tapi begitu saya bersyukur. Papa saya itu sudah, akhirnya waktu mau pulang, makanya kan masih di selang semua. Ya dokter bilang begini, ya sudah beginilah keadaan terakhir. Ya, kalau dia pulih sudah beginilah keadaan terakhir. Sudah melepasin tidak bisa. Tapi puji Tuhan, adik saya kemarin pulang selang. Jadi dokter bilang sudah terakhir sudah mungkin bisa, jalan juga bisa. Sudah terima apa adanya. Tapi adik saya pulang dulu. Papa saya selang dan lepas. Makan sudah biasa. Jadi berjalan biasa. Saya bersyukur. Segala kemuliaan hanya Tuhan
buat baik kepada saya, Tuhan buat baik kepada kita, maka pujilah Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Biar Natal ini itu menjadi sukacita bagi setiap kita. Kita harus bersukacita karena Yesus adalah Tuhan Yesus. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri, saudara, kita akan akhiri. Sudah disampaikan pada kami, setiap kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, berkati firman-Mu, menjamah setiap hati dan telinga yang terbuka. Di dalam nama Yesus, jatuh di tempat yang tepat dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Ibu, kita akan memasuki acara lilin. Bapak Ibu, sebentar kita akan memasuki prosesi berikutnya, yaitu prosesi penyalaan lilin. Untuk malam hari ini tidak pakai lilin, tetapi pakai flash HP, gitu ya. Bisa dicoba dulu Bapak Ibu, diambil semua HP-nya, ya, dicoba dinyalakan flashnya. Mungkin apakah ada yang belum bisa menyalakan flash HP? Mungkin kanan kirinya bisa bantu, ya. Baik, bisa dicoba dinyalakan semuanya, boleh. Iya, sebelum kita mulai lagu Malam Kudus, ya dicoba dulu ya Bapak Ibu. Semuanya bisa? Boleh diangkat dulu flash HP-nya? Iya, boleh diangkat yang sudah bisa? Boleh diangkat? Iya, semuanya sudah siap. Ya, yang sebelah sini Bapak Ibu sudah bisa menyalakan flash HP-nya? Bisa ya? Oke, baik. Kalau sudah bisa, nanti minta tolong semua lampu-lampu dimatikan. Kemudian kita akan sama-sama menyanyikan pujian Malam Kudus. Ya? Baik. Saya serahkan kembali kepada Ibu.
Puji Tuhan. Kita sudah melewati prosesi ujian penyembahan, firman Tuhan, menyanyikan malam kudus bersama. Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita semuanya diberkati. Ya, baik, sebentar kita akan masuk pada acara berikutnya, yaitu kita akan berdoa bersama-sama bagi saudara-saudara kita, Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Desember ini. Karena Bapak Ibu mungkin bagi Bapak Ibu semuanya mungkin belum mengetahui kita ada ibadah persekutuan setiap 1 bulan 1 kali tempat ini, dan setiap 1 bulan 1 kali itu pula bila ada yang berulang tahun kita akan sama-sama mendoakan, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa nama-nama, mohon untuk kiranya berkenan masuk ke depan untuk kita doakan bersama yang berulang tahun di bulan Desember ini. Yang pertama adalah Bapak Loso. Ada Bapak Loso hadir malam hari ini? Bapak Loso ada? Oh iya. Mari Bapak boleh maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Bapak Loso. Iya. Berikutnya yang berulang tahun di bulan Desember ini Ibu Nini. Ada? Ibu Nini, oh iya, tepuk tangan dulu buat Ibu Nini. Boleh maju ke depan Bu Nini. Kemudian ada Ibu Cincin. Ada Ibu Cincin? Oh, udah hadir. Terus berikutnya ada Bapak Jajang. Bapak Jajang ada? Iya, Bapak Jajang. Kita berikan tepuk tangan dulu dong Bapak Jajang. Silakan maju ke depan Bapak Jajang. Iya. Iya, selain nama-nama yang saya sebutkan, bila mana ada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Desember, bisa maju ke depan, boleh? Bisa maju ke depan? Mungkin ada selain yang saya sebutkan tadi yang berulang tahun di bulan Desember, ada? Oh iya, monggo Bapak David. Iya, Bapak David. Kita berikan tangan dulu buat Bapak David. Iya. Ada lagi yang berulang tahun di bulan Desember. Nanti ada hadiahnya loh Bapak Ibu yang ulang tahun. Sebagai sepil dikit ya, sepil dikit. Sudah, nggak ada lagi. Benar? Iya, udah ya. Iya, Bu Nini, mari maju Bu Nini. Iya, tadi belum maju. Iya, mohon boleh berdiri bagi yang berulang tahun. Kita akan sama-sama doakan bagi yang berulang tahun. Mari boleh berdiri. Iya, kita sama-sama juga boleh angkat tangan kita ya. Kita berdiri bersama, kita angkat tangan kita akan berdoa bagi teman-teman kita yang berulang tahun pada malam hari ini. Dengan hormat Ketua Bahmat Kabupaten Madiun, Bapak Rafael Lulu, untuk boleh mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di depan yang berulang tahun di bulan Desember. Mari kita berdoa. Seperti firman Tuhan berkata, doa orang benar berkuasa. Kita berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan Desember ini. Mari angkat tangan kita sama-sama dengan tulus kita mengasihi kekasih-kekasih kita yang berulang tahun hari ini, dengan berdoa mendoakan mereka. Bapa di surga yang empunya segala kehidupan dan penghidupan kami, segala kemuliaan bagi Engkau, dan kami mohon anugerah-Mu Tuhan turun kepada rekan-rekan kami, kekasih-kekasih kami yang bulan Desember ini berulang tahun. Anak-anak-Mu, kekasih-kekasih kami yang berdiri di depan, kami mohonkan kepada Engkau kasih karunia-Mu limpah atas mereka, kekuatan, kesehatan, sukacita, kebahagiaan, kelimpahan Tuhan, kehidupan, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran mereka. Hidup mereka berkelimpahan dalam anugerah-Mu dan berkat-Mu. Mereka terus menjadi terang Tuhan, mereka terus menjadi kekasih-kekasih Tuhan, sampai Engkau terus dipermuliakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami terima panjang umur, kami terima kasih karunia, kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Panjang umur,
dicoba dulu Ibu. Ya, ya Bapak Ibu, demikian rangkaian acara Natal kita pada malam hari ini. Demi rangkaian sudah kita lalui bersama. Berikutnya kami persilahkan kepada Ketua Persekutuan Terang Kita Terang Kota akan memberikan sepatah dua patah kata nanti sekaligus menutup kita dalam doa berkat pada malam hari ini. Kami persilahkan kepada Ibu. Shalom. Selamat Natal ya. Juga tahun baru, karena kita tidak akan ketemu lagi sampai tanggal 31, baru ketemu lagi nanti Januari Rabu ketiga ya. Saudara datang ya, Januari Rabu ketiga kita akan ada acara lagi, dan ada juga doa pengurapan supaya saudara bisa masuk tahun 2025 dengan penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan kita tidak akan mampu. Tanpa penyertaan Tuhan kita tidak akan menyelesaikannya dengan baik ya tahun 2025. Oleh sebab itu biarlah kita meminta pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan sehingga tahun 2025. Orang dunia ngomong itu tahun sulit, tetapi tidak bagi orang percaya. Ya. Lalu selain itu saya juga untuk teman-teman di BTK kalau mau hadir tanggal 29 Desember jam berapa Bu Singge? 29 Desember jam 9 ya, Natalan di GUP Sidodadi. Nanti di sana saudara ketemu dengan saya. Jadinya kalau saudara mau hadir jam 9 pagi itu tanggal 29 ya. Itu aja. Ada pengumuman yang lain? Ada ya? Gimana? Sudah ya kita kalau ada. Terima kasih buat Pak Stanley dan Bu Stanley untuk pelayanan pada malam hari ini. Ya kita adakan acara lain daripada yang lain. Ya saudara tadi sepanjang mulai dari jam 5 saudara diajak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan secara pribadi saya rasakan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itulah yang memberi kekuatan baru buat kita. Ya. Jadinya saya berharap saudara terus masuk dalam hadirat Tuhan, bukan cuma malam hari ini saja. Dan firman-firman yang luar biasa yang boleh menguatkan saya. Terima kasih juga untuk teman-teman hamba Tuhan semuanya yang bisa hadir pada malam hari ini. Buat Pak Bahono dan Bu Rimba, terima kasih buat kehadirannya. Pana El Dodo dan Ibu, terima kasih buat kehadirannya. Lalu Pak Theophilus, terima kasih buat kehadirannya dengan Ibu. Lalu saya lihat juga teman-teman Tuhan Pak Dewo dengan Ibu, terima kasih Pak Dewo dan Bu Petra juga, terima kasih juga Pak Nino dan istri. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri. Shine.
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyertai Tuhan di dalam hidup kami mengakhiri sisa daripada tahun 2024. Biarlah hari-hari ini Tuhan terus pegang kendali atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak mau sakit, tubuh kami sehat kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah orang yang diberkati dengan panjang umur, dengan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah orang yang diberkati dengan kelimpahan. Apapun usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, Tuhan membuat kami diberkati dan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali atas seluruh anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami terlalu puas dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya, biarlah tahun yang akan datang kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin berapi-api dengan Tuhan. Oleh karena kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih. Biarlah saudara terima berkat daripada Bapa yang di sorga, Bapa yang mengasihi saudara, Bapa yang tidak pernah tinggalkan saudara. Biarlah kasih sayangnya mengalir dalam hidup saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah kemenangan daripada Tuhan Yesus, kemenangannya di atas kayu salib, mati dan bangkit, kemenangan yang sama menjadi kemenanganmu, sehingga engkau adalah orang yang teguh berdiri dan engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah kekuatan daripada Roh Kudus, sukacita daripada Roh Kudus, damai sejahtera daripada Roh Kudus menguasai hidupmu, sehingga engkau berapi-api dan engkau penuh dengan sukacita, sehingga orang di luarmu boleh melihat sukacitamu dan mereka diberkati oleh karena hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya